Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahmatan lil alamin, amma ba'du. Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembinaan kita minggu ini dengan tema gharib dalam Al-Quran, atau juga dengan kata gharaib dalam Al-Quran. Gharaib itu jamak dari kata gharib, yang artinya dalam bahasa Indonesia asing. Jadi ada bacaan yang asing di dalam Al-Quran. Artinya bacaan tersebut berbeda kaidahnya dengan bacaan secara umumnya. Jadi ada 7 yang kami kumpulkan mengenai gharaib dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu saktah, yang kedua imalah, ketiga ismam, keempat raum, kelima naklun, 6 nun wiqayah, dan yang ketujuh tashil. Baik ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, kita akan membahas satu persatu mengenai gharaib dalam Al-Quran. Yang pertama, saktah. Apa itu saktah? Saktah adalah berhenti sejenak tanpa menghirup nafas. Terdapat dalam 4 surat. Jadi kalau kita belajar waqaf dan ibtidah, itu ada 3 kata. Yang pertama, qat'un, artinya kita memotong bacaan kita. Ya, kita berhenti ketika membaca Al-Quran dengan niat tidak melanjutkan bacaan lagi. Artinya kita menutup bacaan. Dan yang kedua ada yang kita kenal dengan waqfun, ya, berhenti, ya, menghirup nafas dan lanjut membaca Al-Quran. Artinya kita berhenti hanya sejenak, ya, dengan mengambil nafas dan kita melanjutkan bacaan. Dan yang ketiga itu saktah, ya, saktah adalah berhenti sejenak tanpa menghirup nafas. Artinya kita berhenti tanpa menghirup nafas, dan terdapat di dalam 4 surat atau 4 titik di dalam Al-Quran. Baik ustaz-ustazah, kita lihat contohnya. Yang pertama itu terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat pertama, di akhir ayat pertama, dan yang kedua surah Yasin ayat 52, yang ketiga Al-Qiyamah ayat 27, dan yang terakhir Al-Mutaffifin ayat 14. Bagaimana cara membacanya? Oke, kita coba baca dulu surah Al-Kahfi ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Oke. Ketika kita berhenti di kata 'iwaja, itu kita tidak mengambil nafas, akan tapi kita lanjut di qayyima. Jadi ketika kita berhenti sekitar 2 harokat di kata 'iwaja tanpa mengambil nafas, nah setelah itu kita lanjut kata qayyima. Oke, kita ulang sekali lagi dari kata walam yaj'al. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Seperti itu ustaz-ustazah. Contoh yang kedua surah Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Baik, ketika kita berhenti di kata marqadina, maka kita tidak mengambil nafas, ya, kita berhenti sejenak, setelah itu baru kita lanjut kata haza mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Begitu juga dalam surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man
raqa. Jadi ketika berhenti di kata man, ya berhenti terdua ketukan sampai mengambil nafas, baru kita lanjut kata raqa. Wa qila man raqa. Itu juga dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim. Kita ulang lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ketika berhenti di kata bal, ya, tanpa menghirup nafas, terdua ketukan, baru lanjut di kata ro. Nah, itu yang pertama Ustazah, yaitu saktah. Yang kedua, yaitu imalah. Apa itu imalah? Memiringkan bacaan huruf yang berharokat fathah ke arah huruf yang berharokat kasrah. Jadi aslinya dia fathah, ya, kemudian diarahkan menjadi harokat kasrah. Jadi tidak dibaca fathah dan tidak juga dibaca kasrah. Bagaimana cara membacanya? Dapat dalam surah Hud ayat 41. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ya. Kata bismillahi majriha wa mursaha. Ya, di sini kita lihat majri, ya, ri. Majriha wa mursaha. Itu Ustazah. Ya, cuma satu di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Hud ayat 41. Yang ketiga, Qaraib yang ketiga ismam. Bagaimana cara membaca ismam? Apa itu ismam? Ismam adalah mencampurkan bacaan dhammah dengan bacaan sukun, dengan memajukan kedua bibir seperti saat mengucapkan huruf U. Oh, seperti itu. Jadi asli katanya dhammah, kemudian diarahkan dicampur dengan bacaan sukun, dengan menambahkan memajukan kedua bibir. Terdapat dalam surah Yusuf ayat 11. Gimana cara membacanya? Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Ya, kita ulang lagi. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ya, setelah kita masuk ke dalam man, ya, baru kita mulutnya dimajukan. Manna. Ya, terakhir kita kembali ke kata man, baru masuk ke kata na. Kita ulang. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, itu ismam. Cuma satu dalam Al-Quran, yaitu surah Yusuf ayat 11. Yang keempat, raum. Nah, apa itu raum? Memperdengarkan huruf dengan kadar sepertiga. Jadi huruf, ya, yang berharokat itu dibaca harokatnya hanya sepertiga, sehingga yang bisa mendengarnya hanya orang yang berada di dekatnya. Terdapat dalam satu surat. Ya, jadi tidak dibaca sempurna, tetapi hanya dibaca sepertiga dari harokat huruf tersebut. Baik Ustazah, jadi masih surah Yusuf ayat 11. Jadi kata ini bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama tadi ismam, ya, dan yang kedua raum. Yang asli katanya ta'manuna, ya. Asli kata dari ta'manna ini aslinya adalah ta'manuna. Maka kata nu tadi itu, ya, nu yang pertama itu dibaca hanya sepertiga saja. Jadi cara bacanya qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusuf. Ta'manuna, ya, nunya itu dibaca sepertiga aja. Ta'manuna ala Yusuf. Mana ya? La ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Jadi nu yang tadi, kata nu,
itu suaranya hanya bisa didengar oleh orang yang berada di dekat kita, ya, atau orang yang berada di depan kita. Jadi tidak dibaca sempurna dengan nu, kan, tapi dibaca hanya sepertiga dari harokatnya saja. La ta'manuna, ta'manuna, ta'manuna ala Yusuf. Seperti itu Ustazah. Wallahu a'lam. Yang kelima, naklun adalah memindahkan harokat hamzah ke dalam huruf sukun sebelumnya. Terdapat dalam satu surat. Kita ulang, naklun adalah memindahkan harokat hamzah ke dalam huruf sukun sebelumnya. Di sini kita lihat surah Al-Hujurat ayat 11. Ya, ada kata bi'sa al-ismu, ya, bi'sa al-ismu. Tetapi tidak dibaca dengan bi'sal ismu. Kenapa? Karena harokat hamzah, ya, itu dipindahkan ke huruf yang sukun sebelumnya, itunya alif lam, kepada huruf lam, ya, pada huruf lam. Jadi bacanya bagaimana? Bi'salismu, bi'salismul, ya, bi'salismul fusuku ba'dal iman. Kita coba baca dari kata wala talmizu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Lanjut Ustazah yang keenam. Nun wiqayah atau nun wasal. Apa itu nun wiqayah? Nun wiqayah adalah nun yang dibaca dengan harokat kasrah, ya, ketika tanwin bertemu dengan hamzatul wasal. Jadi ini hanya terjadi ketika tanwin atau yang berharokat dua, ya, dua di atas, bertemu dengan hamzatul wasal. Dan terdapat banyak di dalam Al-Quran, Ustazah. Di sini kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 180, Al-Kahfi ayat 88, An-Najmu ayat 50, dan Al-Jumu'ah ayat 11. Di sini contohnya ada 4 yang kita paparkan. Oke, yang pertama dalam surah Al-Baqarah, in taraka khairanil, ya. Ini kita lihat ada tanwin bertemu dengan hamzatul wasal, ya. Bagaimana cara membacanya? In taraka khairanil wasiyah. Khairanil wasiyah. Jadi jangan dibaca khairal wasiyah. Tapi ro-nya ini, yang tanwin ini dijadikan satu harakat khaira, ya, kemudian ditambah nil wasiyah. Begitu juga dalam surah Al-Kahfi, jazaanil husna. Jadi jangan dibaca jazaal husna, salah. Yang betul jazaanil husna. Kita baca dari sini. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaanil husna. Begitu juga dalam surah An-Najm, ya, ayat 50. Wa annahu ahlaka adanil ula. Adanil ula. Jadi yang dibaca adal ula, salah. Yang betul adanil ula. Begitu juga dalam surah Al-Jumu'ah. Nah, di sini. Wa iza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Lahwan faddu
فضوا إليها وتركوك قائما. Kita ulang sekali lagi, Ustazah. Jadi lahwanil ya, dibaca dengan lahwanil. Lahwanin faddu. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Seperti itu. Oke, yang berikutnya tashil. Secara bahasa mudah ya. Artinya orang Arab mempermudah bacaannya. Kapan? Kita artikan dulu secara istilah tajwid. Tashil adalah membaca hamzah yang kedua dengan suara ringan. Jadi ada dua hamzah. Yang pertama dibaca seperti biasa, normal. Yang kedua dibaca dengan suara ringan atau dengan tujuan untuk mempermudah bacaan. Oke, yang pertama terdapat dalam surah Fussilat ayat 44. A'jamiyyu ya. Di sini kita lihat. Kita baca dari sini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi. Jadi bacanya hamzah pertama ini pas normal a, dibaca a ya. Yang kedua baru ditashil. Dibaca dengan a'jamiyyu. Jadi jangan jangan salah. Kalau dibaca sempurna berarti salah. A'jamiyyu salah. Yang betul a'jamiyyu wa arabi. Seperti itu. Kemudian ada juga dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Ya, walaupun ini dengan dua cara baca, boleh juga dengan mad farq ya, dibaca dengan mad farq yaitu 6 harokat, bisa juga ditashil seperti ayat surah Fussilat tadi. Bagaimana kalau dengan tashil ya, kita coba. Kita baca dari sini, dari awal ayat. Samaniyata azwaj minad dha'ni isnaini wa minal ma'zi isnain. Qul adzakaraini ya. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Jadi ditashil ya. A-nya ya. Adzakaraini. A pertama itu pas jadi tidak ada mat lagi ya. Nah, boleh juga dibaca dengan mat farq. Qul adzakaraini. Boleh juga dengan tashil. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Ya, keduanya boleh diterapkan, boleh digunakan di dalam membaca Al-Qur'an, yaitu riwayah Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Kedua sama, kata yang sama, qul adzakaraini ya, dalam surah Al-An'am ayat 144. Oke, berikutnya terdapat dalam surah Yunus ya. Yunus ayat 59. Ini kita lihat. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Jadi boleh juga dibaca dengan dua cara baca. Yang pertama dengan mentashil dan yang kedua dengan dibaca dengan mad farq. Qul Allah ya.
Qul Allahu azina lakum. Kalau ditashil. Kalau dengan mat farq, Qul Allahu azina lakum. Ya. Kalau dengan tashil, Qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi taftarun. Dalam surah An-Naml sama dengan kata Allahu khairun amma yusyrikun, ya. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yusyrikun, ya. Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi boleh dibaca dengan mat farq, boleh juga dengan tashil. Allahu. Surah Yunus, ya. Kata al-an, ya. Yunus ayat 91 dan ayat 51. Al-ana. Jadi bacanya al-ana. Sama juga dengan sini. Al-ana. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi boleh juga dibaca dengan dua cara baca. Yang pertama dengan tashil atau dengan mat farq, ya. Al-ana. Kalau dengan mat farq dipanjangkan 6 harokat. Kalau dengan tashil maka al-ana wa qad asait, ya, seperti itu. Begitu juga dengan kata ini. Thumma iza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ya, boleh dengan dua metode baca, yaitu dengan dua cara baca. Yang pertama dengan dijadikan mat farq, ya, dipanjangkan 6 harokat, dan boleh juga dengan tashil, ya, dengan mentashilnya. Kayak kata tadi Allahu, ya, Allahu, atau al-ana, seperti itu. Baik, Ustaz Ustazah, itulah pembahasan gharaib dalam Al-Quran, ya. Jadi ada 7 tadi, ya, yang kita bahas. Mungkin ada tambahan, tapi belum sempat kita buat. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya, terutama bagi yang menyampaikannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.